Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Oktasa Tristiawati. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Microsoft Excel untuk pemula. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu pengertian Microsoft Excel serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi, manfaat, kelebihan, serta kekurangan dari Microsoft Excel. Yang ketiga, saya akan membahas tentang bagian-bagian dari Microsoft Excel serta fungsinya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian Microsoft Excel serta sejarah perkembangannya. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi spreadsheet pengolah angka terbaik pada Microsoft Office, di mana Microsoft Excel ini memiliki berbagai fitur dan berbagai fungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Salah satu hal yang membuat Microsoft Excel ini menjadi terkenal adalah Microsoft Excel dilengkapi dengan fitur formula dan fungsi, atau yang lebih sering kita dengar yaitu rumus Excel. Formula dan fungsi ini digunakan untuk perhitungan sederhana sampai kalkulasi kompleks, baik itu data berupa angka, data berupa tanggal, data berupa waktu, data berupa teks, atau kombinasi dari data-data tersebut. Pada Microsoft Excel, kita bekerja dengan sistem workbook. Sedangkan di dalam workbook terdapat worksheet atau lembar kerja yang biasanya cukup kita sebut dengan sheet saja. Pada worksheet ini, kita bekerja dengan menggunakan kolom dan baris yang membentuk kotak kecil-kecil berupa sel-sel tempat kita memasukkan data. Jadi teman-teman, beginilah tampilan dari worksheet atau lembar kerja yang terdapat kolom dan baris. Kolom ini yaitu A, B, C sampai seterusnya, sedangkan baris yaitu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi misalnya kita membuat 12.000, berarti 12.000 ini berada di kolom A dan baris 1, seperti yang sudah tertera di sini. Sejarah Microsoft Excel. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985. Namun, hanya tersedia untuk sistem operasi macOS dan itu pun masih hanya bernama Excel, tanpa Microsoft di depannya. Pada awal peluncuran Excel tersebut, Microsoft sempat dituntut perusahaan-perusahaan lainnya yang juga mengeluarkan produk yang dinamai Excel. Pada akhirnya, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut dan barulah sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0. Pada tahun 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer. Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman, yaitu Visual Basic for Application. Bahkan dalam versi selanjutnya, Microsoft menambahkan sebuah Integrated Development Environment. Perkembangan Microsoft Excel untuk Windows. Yang pertama pada tahun 1987, Microsoft Excel 2 versi 2.0. Yang kedua tahun 1990, Microsoft Excel 3 versi 3.0. Yang ketiga pada tahun 1992, Microsoft Excel 4 versi 4.0. Yang keempat pada tahun 1993, Microsoft Excel 5 versi 5.0. Yang kelima pada tahun 1995, Microsoft Excel 95 versi 7.0. Yang keenam, pada tahun 1997, Microsoft Excel 97 versi 8.0. Pada tahun 2000, Microsoft Excel 2000 versi 9.0. Pada tahun 2002, Microsoft Excel 2002 versi 10.0. Pada tahun 2003, Microsoft Excel 2003 versi 11.0. Pada tahun 2007, Microsoft Excel 2007 versi 12.0.
pada tahun 2010, Microsoft Excel 2010 versi 14.0, pada tahun 2013, Microsoft Excel 2013 versi 15.0, dan yang terakhir, pada tahun 2016, Microsoft Excel 2016 versi 16.0. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas materi yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang fungsi, manfaat, kelebihan, dan kekurangan dari Microsoft Excel. Fungsi utama dari Microsoft Excel sebagai aplikasi pengolah angka yaitu untuk mengedit dan meringkas data, untuk melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, untuk melakukan perhitungan dari sebuah penelitian yang telah kita lakukan, untuk membuat diagram maupun grafik. Kemudian untuk membuat daftar nilai sekolah maupun universitas, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari Microsoft Excel. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk membahas manfaat dari Microsoft Excel. Yang pertama ada di bidang akuntansi, yaitu untuk menghitung jumlah laba atau rugi dari perusahaan. Jadi teman-teman, ini tampilan dari contoh pembuatan laba rugi dari suatu perusahaan menggunakan Microsoft Excel. Dan yang kedua, kalkulasi matematis, yaitu mencari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Jadi tampilannya seperti ini. Karena sudah menggunakan fungsi Excel, jadinya tinggal C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5 tambah C6 tambah C7, hasilnya sudah langsung tertera, yaitu 870. Yang ketiga yaitu pengelolaan data, yaitu untuk mencari nilai tengah, rata-rata, nilai maksimum, serta nilai minimum dari sebuah nilai. Jadi tampilannya seperti teman-teman, ini udah bisa langsung ada rata-ratanya, nilai maksimal dan nilai minimalnya. Yang keempat yaitu pembuatan grafik. Perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun, grafik kelulusan atau grafik sejenisnya. Jadi contohnya seperti ini, dibuat menggunakan Microsoft Excel. Yang kelima yaitu operasi tabel. Dengan jumlah baris yang mencapai 1.084.576 dan jumlah kolom 16.384, maka tidak akan merasa kesulitan apabila kita melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Kelebihan dari Microsoft Excel yaitu kita dapat mengatur sejumlah data besar dengan teratur, kemudian menghitung angka-angka dengan menerapkan rumus-rumus Excel untuk perhitungan cepat, dan masih banyak lagi. Kekurangan dari Microsoft Excel yaitu kita harus selalu berlatih supaya mahir menggunakannya. Kemudian adanya terjadi kesalahan perhitungan dan memakan waktu, serta masih banyak lagi. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita masuk materi yang terakhir, materi yang ketiga, yaitu bagian-bagian Microsoft Excel beserta fungsinya. Semenjak dikenalkannya Microsoft Office Excel versi 2007, ada banyak perubahan dalam hal tampilan pada Excel. Sedangkan pada versi-versi selanjutnya, seperti Excel 2010, Excel 2013, dan yang terakhir Excel 2006, hanya terdapat sedikit saja perubahan. Ada bagian-bagian utama pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Yang pertama yaitu Start Screen pada Microsoft Excel. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilan Start Screen ini dibagi dalam 2 panel. Yang pertama pada panel sebelah kiri, yang ini teman-teman, ada daftar dari file-file Excel yang baru kita buka sebelumnya. Pada bagian kiri Start Screen Excel juga dapat kita temukan sebuah tombol menu Open Other Workbook. Ada di bagian bawah panel kiri. Ini teman-teman, Open Other Workbook. Menu ini bisa kita fungsikan untuk memilih file simpanan yang akan kita buka jika kita hendak membuka file yang tidak terdapat pada daftar file di atasnya. Yang kedua, pada panel sebelah kanan, terdapat default template yang tersedia pada Microsoft Excel. Jika template yang kita butuhkan tidak ada, kita bisa menggunakan kotak pencarian pada bagian atas untuk melakukan pencarian template Excel dari database yang dimiliki oleh Microsoft Excel secara online. Jadi, jika template yang kita inginkan tidak ada di sini, kita bisa cari di kotak pencariannya yang di atas ini.
Yang kedua yaitu aplikasi window pada Excel. Setelah berhasil membuka blank workbook, maka kita akan mendapat tampilan aplikasi yang kurang lebih seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, ada beberapa bagian Excel dari tampilan jendela aplikasi ini. Yang pertama ada Quick Access Toolbar. Bagian ini memuat button atau tombol-tombol menu umum yang sering kita gunakan. Tombol-tombol ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Quick Access Toolbar ini, yang ini teman-teman, yang di atas menu utamanya. Ini contohnya yaitu menu Save. Ini yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Yang kedua yaitu Ribbon. Bagian ini merupakan kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan fungsi-fungsinya, mulai dari Home, Insert, Page Layout, Formula, Review, View. Nah, ini yang disebut dengan ribbon. Yang ketiga yaitu ada Formula Bar. Bagian ini menunjukkan alamat sel yang aktif beserta isinya. Formula bar juga merupakan tempat di mana nanti kita akan menuliskan rumus atau formula Excel. Ini juga termasuk formula bar ya teman. Yang keempat ada worksheet area. Sering disebut juga sebagai workspace atau sheet aja. Berisi kumpulan sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom A, B, C sampai seterusnya, dan baris dengan simbol 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ini yang disebut dengan worksheet area. Yang kelima itu status bar. Bagian ini menunjukkan informasi status program Excel yang sedang berjalan. Jadi, yang ini disebut status bar. Kita sedang menggunakan sheet 1, sheet 2, ataupun sheet 3. Nah, ini yang disebut dengan status bar. Yang ketiga yaitu ada Backstage View pada Office Excel. Tampilannya seperti ini. Tampilan Backstage View ini akan muncul saat kita mengklik menu File yang ada di sebelah tab Home pada Ribbon. Backstage View ini mulai diperkenalkan sejak versi Excel 2010. Kebetulan saya menggunakan Excel 2010. Nah, jadi tampilan Backstage View-nya seperti ini. Ketika kita sudah mengklik menu File. Nah, tampilan inilah yang disebut dengan Backstage View. Yang keempat yaitu ada Ribbon Excel. Ribbon Excel memiliki beberapa tab menu. Yang pertama adalah berisi kumpulan tombol yang dikelompokkan sesuai fungsinya. Secara default terdapat tab Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View. Nah, ini yang disebut dengan tabs menu. Yang kedua ada Group Menu. Group menu itu di dalam masing-masing tab dikelompokkan lagi dalam beberapa grup, misalnya Insert. Nah, di sini ada grup-grupnya nih. Picture, Clip Art, Shapes, Smart Art, Screenshot ini dalam satu grup. Terus dibatasi dengan garis vertikal. Kolom, Line, Pie, Bar, Area, Scatter, Other Card ini dalam satu grup dibatasi lagi garis vertikal. Nah, yang disebut grup menu itu seperti ini. Yang ketiga ada Command Button. Di dalam grup terdapat beberapa command button atau tombol perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang keempat ada Dialog Box Launcher. Pada beberapa sudut menu grup terdapat Dialog Box Launcher. Ketika menyeleksi objek-objek tertentu pada Excel, akan muncul tab baru yang pada awalnya tidak ada. Dalam tab ini berisi command button atau tombol perintah yang memang dikhususkan untuk objek yang kita select tersebut. Nah, oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu videonya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.